Halo guys, nama aku Muhammad Itagi Bahril Haq. Di sini aku mau ngejelasin apa sih yang dimaksud dengan e-government. Nah, e-government ialah digital pemerintahan ya, dimana ibaratkan sebuah jembatan teknologi yang menghubungkan pemerintahan dengan masyarakat secara lebih efisien dan transparan. Lalu apa sih yang disebut dengan efisien di sini? Nah, efisien di sini e-government bertindak sebagai smartphone-nya pemerintah yang memberikan akses secara instan kepada masyarakat terkait dengan layanan publik dan juga informasi publik serta mengajak masyarakat di dalam pengambilan keputusan bersama. Nah, lanjut di bagian transparan, e-government ini memungkinkan kita sebagai masyarakat melihat dan juga memahami bagaimana cara pemerintahan beroperasi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari e-government. Dilanjut ke bagian implementasinya. Terus Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi e-government dalam bagian kependudukan. Untuk bagian ini saya membahas peran Dukcapil sebagai fondasi utama sistem administrasi kependudukan Indonesia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan lembaga yang bertugas mengelola seluruh data identitas masyarakat, mulai dari pembuatan KTP, kartu keluarga, pengurusan akta kelahiran dan kematian hingga proses pemindahan domisili. Seluruh informasi tersebut disimpan dalam sebuah sistem kependudukan nasional yang menjadikan Dukcapil sebagai pusat referensi data penduduk bagi berbagai institusi daerah dan untuk rujukan berbagai layanan publik. Sebelum hadirnya teknologi digital, layanan administrasi kependudukan dilakukan secara manual melalui dokumen fisik. Masyarakat yang ingin mengurus KTP atau dokumen lain harus datang ke kantor Dukcapil setempat, mengisi formulir, menyerahkan berkas, dan masih dalam bentuk kertas, dan menunggu antrian pelayanan. Proses ini seringkali memakan waktu lama karena seluruh verifikasi dilakukan secara manual satu persatu. Selain itu, birokrasi yang panjang dan antrean yang menumpuk menjadi tantangan umum yang dialami masyarakat, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk besar. Sistem yang sepenuhnya bergantung pada sistem tatap muka ini membuat pelayanan rawan mengalami keterbatasan, penumpukan berkas, bahkan potensi kesalahan data akibat proses itu manual. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah kemudian mulai menerapkan sistem e-government dalam pelayanan kependudukan. Transformasi ini diwujudkan melalui digitalisasi layanan seperti Salaman Plus yang digunakan oleh Dukcapil Bandung. Dengan hadirnya layanan berbasis web dan aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi harus datang ke kantor untuk mengurus dokumen. Berkas dapat diunggah secara digital, formulir bisa diisi secara langsung secara online, dan status permohonan dapat dipantau secara real time tanpa adanya antrian. Proses verifikasi hingga penerbitan dokumen pun bisa digunakan secara online. Penerapan e-government ini memperlihatkan perubahan yang signifikan dalam birokrasi kependudukan, mulai dari efisiensi, pengurangan beban antrean, hingga pelayanan yang lebih merata karena dapat diakses dari mana saja. Kemudian ada perkembangan digitalisasi administrasi penduduk tidak berhenti pada layanan online saja. Pemerintah kemudian memperkenalkan KTP elektronik atau identitas kependudukan digital sebagai langkah lanjutan menuju identitas berbasis digital penuh. Jika sebelumnya identitas penduduk hanya berbentuk kartu fisik, sekarang data bisa diubah menjadi identitas kependudukan digital sebagai langkah lanjutan menuju identitas berbasis digital penuh. KTP dan IKD terhubung langsung dengan database nasional sehingga pengecekan identitas dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan real time.
Identitas digital ini juga memudahkan masyarakat saat mengakses berbagai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, hingga administrasi pemerintahan lainnya, tanpa harus menunjukkan kartu fisiknya atau KTP tersebut. Kehadiran identitas digital menunjukkan bahwa implementasi e-government bukan hanya sekadar menyediakan layanan online, tetapi juga mengarah pada integrasi penuh antar sistem layanan negara. Transformasi dari KTP fisik menuju identitas digital menjadi bukti nyata bahwa proses administrasi kependudukan semakin modern, lebih efisien, dan memberikan kemudahan yang jauh lebih besar bagi masyarakat. Sistem ini tidak hanya mengurangi beban birokrasi, tetapi juga membuka jalan menuju pelayanan publik yang lebih cerdas, terintegrasi, dan siap mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya tuh Faiz. Di sini tuh di video kali ini tuh saya akan membahas mengenai evaluasi, manfaat, dan tantangan dalam penerapan e-government ini. Khususnya setelah yang kita lihat gitu atau yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu ada contoh implementasi pada layanan kependudukan melalui aplikasi Disdukcapil dan Salaman. Nah, apakah sebelumnya tuh tahu gitu kan, kita bahas dulu sedikit gitu tentang Disdukcapil dan Salaman ini. Di sini tuh ini adalah website resminya Disdukcapil Kota Cimahi gitu. Nah, tadi sudah dijelasin ada beberapa layanan gitu yang asalnya tuh warga atau masyarakat tuh mengurus membuat KTP atau apa-apa, sekarang tuh sudah bertransisi kepada elektronik gitu. Makanya di sini tuh ada namanya e-government gitu. Tapi di sini tuh banyak selalu ada masalah gitu, atau masih ada masalah gitu terhadap e-government yang sudah ada ini tuh gitu. Contohnya tuh di Disdukcapil dan Salaman. Nah, berdasarkan implementasi di lapangan seperti pada aplikasi Disdukcapil dan Salaman ini tuh sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik gitu. Nah, tadi tuh disebutkan gitu, ada yang namanya layanan administrasi, terus masyarakat tuh dapat mengakses kapan saja gitu, terus prosedurnya lebih jelas. Namun masih banyak gitu yang harus diperbaiki gitu, seperti yang tadi saya sebutkan. Salah satunya gitu, tidak semua fitur ini tuh berjalan optimal gitu di beberapa perangkat. Nah, kan masyarakat Indonesia kan nggak bisa dipukul rata gitu, ekonominya beda, umurnya beda, terus kategori orangnya beda gitu. Nah, itu tuh ya, yang kedua tuh ada yaitu namanya keluhan pengguna terkait error atau sistem yang lambat. Nah, ini tuh beberapa poin yang harus diperbaiki gitu atau dievaluasi gitu. Nah, terus tuh kita masuk ke manfaatnya nih. Sebelum masuk ke manfaat nih, kita lihat dulu nih di aplikasi Salaman. Ini tuh ada buku user manualnya gitu. Aplikasi Salaman ini tuh. Kenapa gitu masyarakat tuh selalu masih ada gitu yang tidak bisa menggunakan aplikasi ini tuh? Itu karena kurangnya edukasi terhadap masyarakat gitu, kurangnya merata gitu, edukasinya tuh gak merata gitu ke seluruh masyarakat di Indonesia ini gitu. Makanya harus ada beberapa yang dievaluasi lagi gitu untuk e-government ini. Salah satunya tuh di Disdukcapil dan di Salaman ini. Nah, manfaatnya secara keseluruhan tuh banyak banget nih manfaat e-government ini tuh. Terutama satu nih, ada efisiensi waktu dan biaya nih. Jadi warga tuh nggak perlu datang gitu ke kantor. Tapi seperti sebelumnya saya sebutkan gitu, ada yang namanya permasalahan atau error pada sistem gitu, yang mengharuskan si warga tuh datang gitu ke kantor Disdukcapil ini tuh. Makanya harus dievaluasi gitu ini tuh. Terus transparansi layanan gitu, bahwa
layanan tuh emang benar-benar secara real time gitu di urusnya gitu. Jadi bisa mengurangi lah gitu yang ada namanya itu pungli. Terus yang kedua, di sini tuh ada prosesnya tuh menjadi lebih cepat gitu. Karena sudah terintegrasi dari antar instansi gitu. Nah, itu adalah manfaatnya. Untuk tantangannya nih kita lihat tantangannya. Di sini tuh kan ada antrian layanan. Nah, ini dia harus mendownload dulu gitu. Kenapa nggak langsung saja di websitenya? Itu kan ada beberapa poin yang evaluasi dan tantangannya gitu. Mungkin ini menambah biaya lagi kedua, atau menambah kuota gitu untuk masyarakat yang masih tanda kutip di bawah gitu, yang masih memikirkan kuota. Kenapa nggak langsung di websitenya aja gitu? Tapi emang terkadang ada yang menerima gitu bahwa ada aplikasi baru khusus untuk tugas ini gitu. Makanya itu dibutuhkannya edukasi yang secara menyeluruh. Itu dia. Ini contohnya, ini adalah salah satu contoh edukasi untuk evaluasi e-government selanjutnya gitu. Salah satunya ini gitu, dan ditambah lagi saja gitu dari atasan-atasannya bahwa ini tuh harus diedukasi lagi terhadap masyarakat yang ingin mengurusi urusan masyarakat lah gitu. Nah, yang selanjutnya tuh ya itu kan tantangannya tuh kan seperti tadi sebelumnya saya sebutkan gitu, kayak internet atau kuota. Terus keamanannya nih yang bisa kalian tahu nih kan, untuk kualitas software atau sistem yang ada di pemerintahan tuh kurang baik gitu untuk di pandangan anak-anak yang sudah ngerti gitu, ngerti sistem atau pernah belajar IT gitu. Nah, itu mungkin tantangannya gitu. Nah, untuk penutup gitu, jadi si evaluasi tadi kan ada evaluasi, manfaat sama tantangan. Nah, ini tuh dapat disimpulkan gitu, penerapan e-government itu seperti pada Dukcapil dan Salaman ini tuh sudah memberikan banyak manfaat gitu untuk mendukung transformasi layanan publik. Nah, itu layanan publik. Nah, tapi masih banyak yang perlu ditingkatkan gitu, terutama pada sisi keamanan, sosialisasi yang tadi saya sudah sebutkan, edukasi gitu. Terus dan penyempurnaan fitur yang itu. Kadang kan banyak ada sistem error apapun itulah. Nah, mungkin penjelasan dari saya sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.